Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok Hari Ini. Depok Hari Ini kita bersama General Manager PLN Unit Induk Pusat P2B, Pusat Pengatur Beban. Pusat Pengatur Beban Jamali. Jamali bukan nama orang toh. Jawa, Madura, dan Bali. Assalamualaikum Pak Munawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggilnya Kang Munawar atau Boleh, Pak? Kang Munawar boleh, Pak Munawar boleh. Kayaknya enakan Kang Munawar gitu. Mangga, silakan. Karena masih muda. Saya juga masih muda. Kang Munawar sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang sejarah dan apa manfaatnya PLN P2B Gandul Depok gitu ya? Ya, betul. Kayaknya keren nih kalau kita menggali lebih dalam nih. Kang, bisa diceritakan nggak sih sejarah berdirinya PLN 2B Gandul Depok ini? P2B Gandul ya. Mungkin sebelum sejarah saya cerita apa tugas kami gitu ya. Oh, boleh, biar boleh. lebih mudah gitu ya. Dipahaminya. Jadi kami disebutnya pusat pengatur beban gitu ya. Pengatur kalau beban. Paling mudahnya itu. Kalau bahasa Inggrisnya control center. Oh, gitu control ya. center. Jadi di mana-mana di seluruh dunia, di mana ada listrik, di situ ada yang mengendalikan listriknya gitu ya. Jadi tugasnya kami adalah mengendalikan listrik yang dari pembangkit-pembangkit disalurkan ke transmisi. Yang Bapak Ibu kalau lihat di jalan ada tiang-tiang listrik yang besar gitu Pak. Yeah. Ya, ada yang tegangannya beda-beda, yang besar, ada yang yang menengah gitu ya. Kemudian disalurkan ke distribusi yang Bapak Ibu lihat di jalan-jalan itu ada tiang listrik gitu ya. Pinggir jalan, kemudian ke rumah-rumah ada yang kabel hitam-hitam ya. Ya, kami tugasnya di sini adalah mengendalikan listrik dari mulai pembangkit yang tersebar di seluruh Jawa dan Bali ini gitu ya. Kemudian kita salurkan ke transmisinya untuk kita kirimkan ke teman-teman yang didistribusi. Nah, tugas kami hanya sampai situ. Di sisi distribusi nanti tugasnya teman-teman distribusi itu mendistribusikan listrik kepada konsumen-konsumen. Ya. Pengatur beban. Pengatur beban. Jadi ini kalau ibaratkan rumah tangga, ibunya yang menampung beban, yang mengendalikan rumah tangga ya ibu. Berarti listrik dari pembangkit listrik yang ada di seluruh Jawa Bali, datang dulu ke sini nih. Bukan datang dulu, kami atur saja. Oh, diatur aja. Jadi bukan pusat ya? Bukan pusat ya. Saya pikir listrik yang dari pembangkit listrik dikirim ke sini, di sini yang nyebarin gitu. Tidak. Jadi gini, kita tuh punya jaringan listrik yang terhubung dari se-Jawa Bali ini dari mulai ujung sana di Anyer di Banten gitu ya, Suralaya sampai ke Paiton di Jawa Timur, sampai ke ujung Jawa di mana? Di Banyuwangi, sampai ke ujung Bali yang di Amlapura tuh di daerah Bali Timur gitu ya, sampai ke ujung Madura di Semenep gitu ya. Di sini yang ngaturnya? Di sini yang ngaturnya gitu. Jauh-jauh ya kita ke Bali ke ini ternyata di sini ya? Iya. Ternyata luar biasa. Nah, ini boleh tahu nggak berapa kilowatt kali ya? Ya. Oke. Kalau itu mungkin listrik atau kita biasanya kita kuantifikasi dalam bentuk kemampuan dayanya gitu. Kami saat ini mengelola sekitar 48 ribuan megawatt ya. Oh, megawatt. 48.000 megawatt. Konsumsi listriknya tertinggi di tahun ini 34.000. 34.000 megawatt. Masih ada kapasiti yang masih bisa kita salurkan untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi orang membutuhkan listrik, gitu ya, untuk ekonominya, mau nyalain mesin, mau berjual beli di di restoran menggunakan listrik. Listriknya masih cukup tersedia. Kami akan bangkitkan pembangkit yang ada di seluruh Jawa Bali ini dengan tujuan satu Pak, andal layanannya tidak sering padam-padam. Yang kedua biayanya ekonomis. Yang ketiga layanannya kualitasnya tercapai.
Itu tidak ada gangguan di listrik yang sering-sering, tapi harganya sesuai harga pemerintah. Gitu. Ya. Wah, ini Kang Munawar nih orang penting nih sampai Bali nih. Ya, hanya untuk listrik saja. Iya, listrik kan kebutuhan utama soalnya. Betul. Tanpa pengendalian yang baik, yang disiplin mungkin ya. Betul. Saya pikir masyarakat di bawah mungkin tidak akan terpenuhi gitu ya. Yang menarik nih, ini Kang Munawar ini orang penting yang mencerdaskan kehidupan bangsa nih. Ya. Insya Allah, amin. Iya kan, terus terang, iya kan. Terang terus. Terang terus. Kang, nah tadi bicara capacity ya, kapasitas. Nah, bicara kapasitas sekarang kan kita itu sedang gencar-gencarnya apa-apa green, listrik, listrik lingkungan ramah. Nah, ini bagaimana nih? Apakah PLN siap untuk itu atau ada rencana lain untuk menambah pasokan mungkin dari pembangkit listrik tenaga angin, uap atau dan sebagainya? Ya, baik. Tentu PLN bersama-sama pemerintah sudah mempersiapkan ke depan mau bertransisi dari energi saat ini yang kita pakai yang berdasarkan fossil fuel, bahan bakar fosil, kita bertransisi ke pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Jadi dalam perencanaan jangka panjang 10 tahun ke depan, pemerintah dan PLN sudah memasukkan rencana pembangkit-pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Contohnya datangnya dari pembangkit listrik tenaga surya. Tenaga surya. Ya, kemudian pembangkit listrik tenaga bayu, angin. Angin, tenaga bayu yang dipanggilnya. Ya, PLTB kita sebutnya. Oh gitu, bukan PLTA. Oh, soalnya ada air angin ya. PLTA juga ada. Ya, jadi kita kombinasikan seluruhnya. Tujuannya tentu kan cost-nya lebih efektif untuk investasi. Nanti ujungnya kepada ke customer-nya itu harganya masih bisa layak untuk dibeli oleh konsumen. Kemudian ketersediaan energi primernya ada. Ya, kemudian juga ada tambahan pembangkit yang lebih ramah lingkungan dibandingkan pembangkit-pembangkit yang sudah ada saat ini. Kita PLN sudah mengurangi pembangkit-pembangkit yang tidak ramah lingkungan, tetapi yang lebih mendukung pembangkit-pembangkit yang ramah lingkungan. Jadi ke depan itu PLN akan mengurangi ya? Akan bertahap mengurangi. Akan kita mengurangi. memasukkan pembangkit-pembangkit yang lebih ramah lingkungan dalam 10 tahun ke depan. Dalam 10 tahun, sebentar 10 tahun mah. Kalau pelari ngos-ngosan juga. Tapi kalau PLN gitu ya. Karena kan infrastrukturnya sudah ada kali ya. Ya, nanti kita sama-sama. Jadi kalau kita bangun pembangkit listrik, pasti dengan jaringan transmisinya. Nah, jaringan transmisi pasti harus disalurkan ke distribusi kan. Kita buat juga gardu-gardunya. Jadi semua kebutuhan listrik di Jawa Bali ini nanti bisa terpenuhi. Gitu ya. Di Jawa Bali ini dengan pertama layanan yang terbaik. Jadi interupsinya padam karena kekurangan magnet sudah tidak ada gitu ya. Kemudian karena gangguan jaringan juga mulai berkurang itu sedikit-sedikit, kami sudah berusaha keras untuk bisa menurunkan interupsi kepada konsumen layanan listriknya gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi tadi kan disampaikan ada Bayu, ada Surya. Nama-nama orang semua nih, Surya, Bayu. Ada air, ada tenaga gas. Nah, yang agak mungkin pengen masyarakat tahu yang angin ya, kira-kira akan dibangun di mana? Jadi ada beberapa proposal sih ya. Itu kewenangan teman-teman pusat, tapi kami membuat kajiannya. Beberapa tempat kami buat kajian mau terhubung kemana, yaitu jaringannya kemana kan harus dekat. Tidak serta-merta harus dibangun di sini dan di sini. Kita memastikan bahwa kalau dihubungkan ke satu gardu atau ke satu jaringan transmisi, apakah kapasitasnya cukup atau tidak? Berarti kalau kita pasang di satu tempat, gitu ya, maka harus kita pastikan bahwa tidak sampai kapasitinya overload, berlebihan, gitu ya. Kalau kurang kita tambah transmisinya, atau kita
perkuat kapasitasnya, perlebar kapasitasnya gitu. Biasanya kan kalau angin setahu saya tuh yang di pesisir tuh. Ya, ada. Ya? Saya tidak berani menyebutkan di sini karena apa, itu sudah ada di dokumen RUPTL, dokumen umum sebetulnya ya, tapi ini internal ya. Pokoknya PLN akan membangun pembangkit listrik tenaga angin. Tunggu aja tanggal mainnya. Tapi sekarang kalau bicara tenaga surya, tenaga matahari sudah hampir masif ya. Di kita sudah mulai bertambah ya. Bertambah ya. Yang sudah ada tuh di Suralaya, di Cirata. Cirata itu ya. Namanya floating PV bahasa Inggrisnya ya. Tapi kita nyebutnya adalah PLTS Apung. Oh iya. Di atas air, di atas danau ya. Di atas danau ya. Dia kapasitasnya 145 megawatt. Iya. Itu besar itu 145 megawatt itu ya. Saya rasa terbesar di Asia Tenggara saat ini. Oh gitu? Iya saat ini. Ya, gitu. Kemudian yang sudah ada juga di Bali 25 megawatt di daerah Kubu, dan nanti akan bertambah lagi, lebih banyak lagi itu. Wah ini mah kayaknya Indonesia akan cemerlang nih kalau pembangkit non fosil itu bisa itu ya. Ya insya Allah. Kemudian satu lagi itu kira-kira daerah-daerah mana di Jamali ini yang jangkauan listriknya perlu ditambah gitu? Di Jawa Bali ini yang paling besar yang perlu ditambah pasokan listriknya adalah sebetulnya daerah-daerah yang industrinya berkembang. Daerah Karawang, Subang dan sekitarnya, daerah Banten gitu kan. Kenapa begitu? Karena banyak industri-industri yang bertambah di sana, gitu ya. Jadi pasokan listriknya harus lebih kuat. Kami sudah merencanakan membangun gardu-gardu besar untuk bisa memastikan konsumen yang terhubung ke sana terlayani, dan kapasitasnya jaringannya masih cukup. Tidak berlebihan, sehingga kita pastikan bahwa kalau ada jaringan yang terganggu, layanan kepada mereka tetap terlayani gitu. Tetap mengalir di sini. Ini menarik nih Kang Munawar, karena kan ke depan Indonesia kan Presiden sudah bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya ekonomi akan tumbuh mungkin sampai 8% dan seterusnya. Ciri-ciri utamanya adalah banyaknya lapangan pekerjaan ya kan. Artinya industri tumbuh. Industri tumbuh, listrik meningkat. Ya kan? Salah satunya adalah penggunaan mobil listrik, ya kan, sepeda listrik. Nah ini kan perlu dukungan kuat nih dari PLN untuk menyediakan stasiunnya dan segala macam. Kalau mungkin pasokan listriknya kan sudah sudah dikaji ya. Ini akan begini, akan begitu. Nah ke depan apakah stasiun pengisi itu EV charging. Iya, EV charging. Itu akan ditemukan mudah nggak oleh masyarakat? Tentu ada hitung-hitungannya. Saya sih memang tidak mengelola itu, Pak. Tapi saya interaksi dengan teman-teman dan mungkin dari pimpinan PLN sudah merencanakan. Jadi setiap EV charging itu ada rasionya gitu. Jadi supaya bagaimana orang itu tidak lama nunggu di satu charging station gitu ya. Kan ada waktunya. Itu sudah dihitung formulasinya, berapa titik yang harus dibangun. Contohnya kita mungkin nanti mau lebaran dan yang lain-lain. Kita siaga, Pak. Teman-teman yang di sisi distribusi juga memastikan EV chargingnya terdapat di banyak titik. Gitu ya. Kemudian ngecasnya nggak lama-lama. Karena itu masalahnya mobil listrik ya, ngecasnya lama gitu ya. Itu kemudian kan penjualan mobil listrik kan meningkat ya. Betul. Terutama di merek-merek tertentu ya. Nah mereka tuh ada yang ke Madura, ya ke daerah-daerah sudut lah gitu ya. Yang agak bingung, gue mau ngisi di mana ya, gitu. Itu nggak usah khawatir, nanti kalau Bapak Ibu pakai aplikasi PLN Mobile, itu sudah ditunjukkan. Bahkan kalau kita perjalanan dari Jakarta mau ke daerah Jawa bagian timur, itu yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan itu ada trip planner gitu.
berapa kilometer saya mau ngecas di mana gitu. Berapa kilometer sudah ada kalendernya gitu. Jadi jumlah EV chargingnya disiapkan supaya orang tidak tunggu lama, karena mungkin walaupun ada yang fast charging, ya, tapi kan tetap butuh waktu. Tetap butuh waktu. Apalagi yang chargingnya yang home charging, Bapak Ibu yang punya mobil home charging ya. Dari jam 10 sampai jam 4 kan lumayan itu. Lama sekali. Kalau Bapak rest di area 30 menit itu kelamaan. Iya, betul. Mungkin orang jam. Ya ke toilet, kemudian sholat dulu, break dulu, baru pergi lagi. 1 jam pun terlalu lama, mungkin 30 menit itu cukup. Kita lihat aja nanti pasti di lapangan PLN sudah siap-siap menyiapkan EV charging. Jadi ada nanti di Idul Fitri nanti masyarakat nggak usah khawatir, terutama yang mempunyai mobil listrik gitu ya, bahwa PLN akan mengantisipasi dengan penambahan apa namanya? bahasa Depok saya lupa apa nih? EV charging. SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Iya. Gitu. Jadi jangan khawatir, pokoknya mudik-mudik aja lah, aman gitu. Kang Munawar, nah sekarang nih kantor pusatnya ini kan ada di Depok nih. Iya nih, kita sama-sama Tribun Depok ya. Iya, Tribun Depok. Apa nih kontribusi dari PLN sendiri untuk Kota Depok? Apalagi saya dengar kan katanya Depok ini mau bikin pembangkit listrik tenaga sampah. Apakah bisa direalisasikan atau tidak? Iya, tentu kami memang berlokasi di Depok ya, di di Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere ya. Ini ada satu perusahaan yang di daerah sini yang besar lah ya, karena memang ada tiga entitas PLN di sini ya, unit di bawah PLN. Kami pusat pengatur beban dan rekan-rekan dari Transmisi Jawa bagian Barat juga sama lokasinya di sini, dan juga teman-teman unit induk proyek Jawa bagian Barat juga di sini. Jadi tentu dalam hal dalam hal menyumbang mungkin pajak dan yang lain-lain ya, transaksi yang ada di sini juga pajaknya dinikmati warga diambil oleh mungkin pengelola pajak di Depok. Pasti saya tidak tahu proses di sananya ya. Jadi karena memang ada proses bisnis yang di sini gitu ya, PPH dan yang lain-lain. Saya pikir Pemkot Depok sudah komunikasi nih, saya mau bangun pembangkit listrik tenaga sampah nih, gimana? Bisa apa enggak nih? Gitu. Sudah ada rencana memang, gitu tapi beberapa tempat saja dulu gitu ya. Gitu. Dan mungkin saya tidak bisa cerita di sini gitu ya, karena tapi pasti tapi sudah komunikasi ya. Saya lupa lagi, tapi ada beberapa tempat di Indonesia ini, di Jawa ini sudah ada rencananya akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah gitu ya. Dan saya itu bisa ya? Dan itu bisa. Bisa dilakukan, bukan oman-oman gitu ya? Sudah ada rencananya, sudah ada rencananya. Jadi pemerintah sudah merencanakan itu, dan ya bagi PLN kalau itu komitmen pemerintah yang kita akan laksanakan, gitu Pak. Ya. Karena kan orang bagi kuat lingkungan Pak. Iya bagus. Jadi go green, ada mobil listriknya, ada pembangkit listrik tenaga sampahnya, sampah waste zero, ya kan? Ya, zero waste. Nah, kita bicara tadi kan pengendali. Nah, pengendali nih orang penting nih. Apalagi di Jakarta ada Istana Negara. Pasti harus terpenuhi. Nah, pertanyaan saya adalah wilayah mana Pak yang konsumsi listriknya paling tinggi? Pasti saya bilang Jakarta. Betul Pak, Jakarta. Jakarta itu wilayah yang paling besar konsumsinya. Jadi saya bisa urutkan Jakarta dan Banten, itu kan kami satu wilayah. Kami punya cabang kami di kantornya di Cililitan, mengelola listrik yang ada di daerah Jakarta, Banten dan sebagian Jawa Barat. Itu paling tinggi sendiri konsumsi listriknya. Jadi teman-teman di sana memastikan bahwa
listriknya tetap menyala di sana, gitu ya. Harus ya. Harus tetap menyala. Karena apa? Listrik itu kan perlu dipelihara, Pak. Betul. Kalau Bapak itu kayak perusahaan PDAM, ada pipa bocor, gitu ya. Mungkin ada pompa yang rusak, tapi kan konsumen nggak boleh dapat air, gitu ya. Betul. Sehingga sama kayak listrik. Jaringannya harus dipelihara, transmisinya harus dipelihara. Ini kami memastikan. Silakan teman-teman yang di lapangan lakukan perbaikan. Konsumen tidak boleh padam. Kalau memang itu tidak bisa, dipilihlah yang paling sedikit padamnya, Pak, dan paling cepat padamnya itu. Paling sedikit dan paling cepat. Itu aja, Pak. Jadi kita berusaha menjaga listrik itu tetap menyala kepada konsumen. Kita memastikan dari pembangkit-pembangkit. Kalau kita analogikan, saya juga bisa analogikan mungkin seperti ini. Kalau di pesawat itu, pengatur pesawat itu ya, airnav gitu. Airnav ya. Pesawat boleh terbang kemana saja tujuannya, tapi yang ngatur kapan boleh take off, kapan boleh landing, jalurnya kemana, itu dari airnav itu kan. Sama kereta api, ada dispatchernya juga, gitu ya. Kapan kereta ini mau pergi, dari mana kemana, yang ngatur lalu lintasnya itu di PT KAI juga ada. Nah, sama kami ini analoginya seperti itu. Listrik itu datangnya boleh dari pembangkit yang ada di Suralaya, datang dari Paiton, datang kemarin tadi saya cerita di PLTS Cirata yang Apung, PLTS Apung, semua masuk ke jaringan. Kami memastikan bahwa pertama tidak ada jalur listrik yang berlebihan, overload. Semua listrik itu aman. Kalau ada kena layang-layang itu kan di jaringan, hanya minta tolong pada masyarakat ya, yang bermain layang, jangan main layang-layang berdekat dengan jaringan listrik. Apalagi sutet ya. Karena itu akan mengganggu jaringan transmisi dan bisa menyebabkan padam yang luas. Jadi minta tolong pada masyarakat yang di Depok atau mungkin secara nasional, jangan bermain layang-layang yang berdekatan dengan jaringan transmisi, supaya jaringan transmisi aman, kemudian rumah-rumah tidak terganggu dan ekonomi juga tidak terganggu listriknya. Gitu ya. Kayak saya tiba-tiba, kok mati ya? Lagi ngetik. Nah, tidak akan terjadi lagi ke depan, karena kan Kang Munawarin akan memastikan pasokan listrik tetap aman, tersedia. Nah, tadi Jakarta nomor 1, Banten nomor 2, Jawa Barat. Oh, disusul Jawa Barat. Jawa Barat, kemudian Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Baru Bali. Berarti Banten kedua tetap. Saya karena hitungannya secara grup gitu ya, Jakarta dan Banten itu satu wilayah kerja gitu. Kalau Jawa Barat paling banyak konsumsinya wilayah mana? Daerah Karawang, Pak. Karena industri. Iya, industri situ. Cikarang dan sekitarnya itu yang paling besar di situ. Saya pikir Bandung. Bandung juga lumayan, tapi industrinya kan tidak sebesar yang ada di sana. Gitu. Daerah Cibatu, daerah sekitaran situlah. Banyak pabrik-pabrik di situ. Jadi makin tumbuh industri di suatu wilayah, maka konsumsi listrik juga semakin tumbuh atau semakin tinggi. Saling mengikuti ya, supply demand. Betul. Tribuners, demikian bincang-bincang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Hatur nuhun, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.